Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asy Lutfiati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Defek Produk Menggunakan Metode PDCA, Studi Kasus di PT SSI. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis defek pada produk panel CTR di PT SSI, menganalisis akar penyebab dan mengurangi tingkat defek menggunakan metode PDCA dan 5W analisis. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi metode ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk secara signifikan. Latar belakang dari proposal ini yaitu dalam industri manufaktur, kualitas produk merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Kualitas produk merupakan komponen yang harus dipertahankan oleh bisnis untuk meningkatkan daya saing dan loyalitas konsumen. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah terjadinya defek atau cacat produk yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi, biaya, serta kepercayaan konsumen terhadap produk. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kualitas yang tepat untuk mengurangi tingkat defek. PT SSI merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah spare part dan aksesoris kendaraan roda 2, 3, dan 4. Dalam upaya mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi ekspektasi customer yang semakin tinggi, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki tingkat cacat yang seminimal mungkin. PT SSI merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi spare part kendaraan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah panel CTR, di mana produk tersebut mengalami permasalahan, yaitu meningkatnya cacat produk pada beberapa lot produksi pada bulan September 2024. Beberapa jenis defect yang ditemukan antara lain short mold, foam mark, sin mark, oil silver atau dot, dan overcut. Next, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis defect yang sering ditemukan pada produk panel CTR di PT SSI? Yang kedua, apa saja penyebab utama terjadinya defect pada produk panel CTR di PT SSI? Yang ketiga, bagaimana implementasi metode PDCA dan analisis 5W dapat mengurangi jumlah defect produk di PT SSI? Yang keempat, bagaimana pengaruh perbaikan kualitas terhadap efisiensi produksi produk panel CTR di PT SSI? Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi jenis-jenis defek yang sering terjadi pada produk panel CTR di PT SSI. Kedua, menganalisis penyebab utama terjadinya defek menggunakan metode PDCA dan 5W. Ketiga, mengurangi tingkat defek pada produk panel CTR dengan menerapkan metode PDCA dan analisis 5W. Selanjutnya ada kerangka teori. Pengendalian kualitas. Definisi pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan produk atau layanan sesuai standar yang telah ditentukan perusahaan, sehingga meminimalkan cacat dan meningkatkan efisiensi produksi. Menurut pandangan ahli Kak Ishikawa, Dewi et al. 2013, pengendalian kualitas melibatkan seluruh organisasi dari manajemen atas hingga pelaksana untuk mencapai kepuasan pelanggan. Menurut Asauri 2019, pengendalian kualitas bertujuan untuk memproduksi produk yang berguna dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang paling ekonomis. Nextnya ada pentingnya pengendalian kualitas. Dalam konteks persaingan industri yang ketat, kualitas produk yang baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sekaligus mengurangi biaya akibat produk cacat. Yang selanjutnya ada kualitas produk. Definisi kualitas itu sendiri menurut Heiser dan Render 2015, kualitas adalah semua fitur atau karakteristik barang atau jasa yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan yang dijanjikan atau tersirat. Menurut Asauri 2016, kualitas diartikan sebagai karakteristik barang yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Dan selanjutnya ada metodologi. Penelitian dilakukan di PT SSI di Bekasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber
data primer dan sekunder. Data primer sendiri diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari laporan perusahaan dan literatur terkait. Alat bantu analisis meliputi Pareto chart dan fishbone diagram dengan siklus PDCA sebagai kerangka kerja utama. Metode penelitian, metode PDCA. Yang pertama ada plan atau perencanaan, yaitu menetapkan target kualitas, mengidentifikasi penyebab defek, dan merumuskan solusi perbaikan. Yang kedua, dua atau pelaksanaan, yaitu menerapkan solusi perbaikan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada cek atau pemeriksaan, yaitu mengevaluasi efektivitas solusi perbaikan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat ada action atau tindakan, yaitu menerapkan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan mengulang siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Berikut ini adalah data NG produk panel CTR. Untuk diagram sebelah kiri itu data NG lot bulan September, jumlah NG-nya. Sedangkan untuk diagram sebelah kanan adalah jenis NG, yaitu ada silver, secret, softmall, flowmark, oil atau dot, dan overcut. Ya, dan selanjutnya ada fishbone diagram. Yang pertama faktor man, yaitu PIC mesin kurang fokus dalam pengecekan produk, PIC mesin kurang memahami proses inspek produk. Yang kedua faktor mesin, yaitu mal kotor, material tidak transfer dengan baik, mesin MTC sering error, alarm abnormal sering tidak berfungsi. Yang ketiga ada faktor material, yaitu material belum panas, biji material kotor. Yang selanjutnya ada faktor metode, yaitu inspeksi produk tidak diperhatikan, limit NG yang tidak diperhatikan, PIC mesin kurang memahami metode cutting. Selanjutnya ada faktor environment atau lingkungan, yaitu lingkungan kerja yang panas. Pengaruh perbaikan kualitas sendiri ada penurunan defek, yaitu perbaikan kualitas diharapkan dapat menurunkan tingkat defek produk panel CTR. Kedua, peningkatan efisiensi. Penurunan defek akan meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Ketiga, ada peningkatan kepercayaan konsumen. Kualitas produk yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk PT SSI. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.